Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam wal qiyam wa nazzala fihi al-Qur'an liyakuna hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Jamaah hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu besar, begitu banyak, yang tiada terhingga yang kita rasakan dalam kehidupan ini sampai dengan saat sekarang ini. Terlebih lagi nikmat datangnya bulan Ramadan, bulan yang senantiasa dirindukan oleh mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesempatan untuk yang kesekian kalinya dalam hidup kita menemui daripada bulan Ramadan ini, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan ini yang Allah perintahkan kepada kita, dan masih bisa melaksanakan ibadah qiyam Ramadan, melaksanakan salat sunat tarawih berjamaah di masjid, dan masih banyak lagi nikmat ibadah yang Allah berikan dalam bulan Ramadan ini, di mana kita masih bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kalau kita lihat bagaimana di tahun-tahun sebelumnya, saudara-saudara kita, keluarga kita, bahkan mungkin orang tua kita yang sebelumnya di bulan Ramadan tahun sebelumnya, mereka masih bersama kita beribadah, berpuasa, berbuka puasa, tarawih dan lain sebagainya. Tapi tahun ini di antara mereka sudah tidak lagi beserta kita. Mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang masih hidup, yang masih mempunyai kesempatan ini, harus bisa memanfaatkan waktu
waktu yang sangat singkat ini, dengan memenuhi waktu ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagaimana kita menjadikan ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita ini menjadi ibadah puasa yang lebih baik nilainya dibandingkan daripada ibadah-ibadah puasa kita di tahun-tahun sebelumnya. Karena boleh jadi ada kekurangan yang kita lihat, yang kita rasakan dalam kita melaksanakan ibadah di tahun yang lalu, di bulan Ramadan. Maka tahun ini harus menjadi tahun yang lebih baik lagi. Sebab di tahun yang akan datang belum tentu Allah memberikan kita lagi kesempatan untuk kesekian kalinya, karena semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maut adalah merupakan rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah kita bersyukurnya kepada Allah bahwasanya Allah jadikan di antara 12 bulan ini ada satu bulan yang disempurnakan oleh Allah ibadahnya. Terutama ada bulan di mana Allah wajibkan kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, yaitu bulan Ramadan. Maka apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dalam ibadah puasa ini? Tentu kita semua mengetahuinya, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bahwa ibadah puasa ini memiliki makna yang sangat luas. Makna dalam artian pemahaman dari setiap aspek kehidupan ini. Maka salah satu contoh, kalau kita lihat bagaimana ibadah puasa ini dalam sudut pandang makna sosial, maka kita melihat betapa besarnya pendidikan Allah yang diberikan kepada kita melalui ibadah puasa ini. Bagaimana kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk memiliki satu nilai sosial dalam kehidupan kita ini. Menurut Al-Imam Al-Kamal Ibnu Al-Hammam, di dalam satu ucapannya beliau katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa ini dengan memiliki berbagai macam manfaat yang begitu besar. Di antaranya adalah yaitu menghadirkan rasa kasih sayang dan kemurahan hati kepada mereka saudara-saudara kita, kaum masakin atau orang-orang miskin. Maka ketika orang yang berpuasa ini di siang hari mereka merasakan lapar, maka saat berpuasa itulah di mana waktu-waktu yang tertentu di siang hari itulah, maka orang yang berpuasa itu akan merasakan betapa seperti itulah rasanya orang-orang miskin, saudara-saudara kita yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan ekonomi, harus menahan haus dan lapar sepanjang waktu. Bahkan bukan pada waktu tertentu, boleh jadi dalam sehari mereka itu harus benar-benar menahan haus dan lapar. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau di dalam kitab Lataiful Ma'arif juga mengatakan, wa su'ila ba'dus salaf lima syuri'as saum. Sebagian para kaum salafus saleh, kata Ibnu Rajab Ibnu Al-Hambali, beliau katakan, sebagian ulama salafus saleh mengatakan, kenapa Allah mensyariatkan umat Islam, orang yang beriman ini, untuk melaksanakan puasa? Maka para ulama salafus saleh ini mengatakan, liyadzuqal ghaniyyu ta'mal ju' fala yansal ja'i, agar supaya
orang-orang yang memiliki kemampuan lebih secara ekonomi. Mereka merasakan bagaimana rasanya orang lapar, bagaimana rasanya orang berkekurangan, bagaimana rasanya orang tidak makan, orang tidak memiliki rezeki untuk bisa dimakan oleh mereka. Fala yansal ja'i, maka janganlah melupakan orang-orang yang lapar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu puasa mengajarkan kita agar selalu memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, berbagi kepada saudara-saudara kita semua. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah kita ketahui terhadap perintah dalam melaksanakan ibadah puasa ini, tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa itu sendiri? Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran telah menerangkannya, yang berkaitan dengan bagaimana hubungannya atau karakter daripada orang yang takwa itu dalam memiliki jiwa sosial. Di antaranya firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itulah kitab Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa itu? Allah katakan dalam ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka itu adalah orang yang senantiasa beriman kepada hal yang gaib, yang mendirikan salat dan menginfakkan, mensedekahkan, mendonasikan dari rezeki apa yang Allah berikan kepada diri mereka. Itulah orang yang bertakwa. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka hakikatnya adalah ketika Allah mengharapkan bahwa tujuan kita adalah menjadi orang yang bertakwa, maka inilah pembelajaran yang Allah berikan di bulan Ramadan. Kita belajar, melatih diri agar supaya kita ini benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya adalah memiliki jiwa sosial, yang kata Allah dalam ayat 3 tadi, ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna mimma razaqnahum. Orang yang senantiasa memberikan rezekinya atau menginfakkan rezekinya dari apa yang telah Allah berikan kepada diri mereka. Yang kedua, kalau kita melihat lagi di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 134, Allah juga mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis saraa wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat tersebut Allah katakan, dan bersegeralah kamu sekalian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan surga yang demikian itu bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang bertakwa itu? Dalam ayat selanjutnya Allah katakan, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Yaitu di antara mereka yang takwa itu adalah mereka yang senantiasa menginfakkan, mensedekahkan, mendonasikan dari segala apa yang rezeki yang Allah berikan pada mereka, baik dalam keadaan as-sara, yaitu dalam keadaan lapang, berkelebihan, punya rezeki lebih, punya harta lebih. Jangan pelit, sedekahkan.
Karena orang yang rajin bersedekah, rajin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah mereka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian terlatihlah kita di bulan Ramadan ini agar mencapai dari apa yang Allah harapkan tadi, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa juga mengajarkan kita menjadi manusia yang sederhana dan berhemat. Sekaligus adalah puasa mengajarkan kita agar kita ini tidak menjadi manusia-manusia yang tamak atau rakus alias serakah. Kenapa? Karena di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, ketika kita berbuka puasa, maka pastilah ketika kita minum atau makan sedikit saja, Masya Allah, Alhamdulillah, kita merasakan sudah begitu kenyangnya, kita merasakan sudah terpenuhinya lah buka puasa kita. Tidak ada orang yang buka puasa begitu banyak sekali, kecuali mereka yang kemudian bukanya masih berdasarkan daripada nafsu mereka. Karena Rasulullah SAW sendiri telah memberikan contohnya kepada kita, yaitu salah satunya kata Rasulullah SAW, beliau katakan, idza aftaru ahadukum falyuftir ala tamrin, fa illam yajid falyuftir ala ma'in, fa innahu tahurun, rawahu al-khamsah. Apa kata Rasulullah SAW? Apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka bukalah kalian semua dengan sebutir kurma kering. Fa illam yajid, kalau kamu tidak mendapatkan, tidak punya kurma kering, maka falyuftir bima'in ala ma'in, maka cukup kamu berbuka puasa dengan segelas air. Fa innahu tahurun, maka sesungguhnya berbuka yang demikian ini akan mensucikan. Jadi di buka puasa kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi orang yang hemat. Kalau yang demikian ini, pembelajaran ini kita ambil dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya tidak perlu kita menjadi orang yang tamak. Karena ketamakan itu adalah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketamakan itu akan menjadikan seseorang itu menjadi sombong. Karena ketamakan itu akan menjadikan orang itu menjadi binasa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian jangan sekali-kali kemudian kita hanya berpuasa ini sekedar begitu datangnya bulan Ramadan, melihat lingkungan kita semua puasa, lantas kemudian kita puasa tanpa memahami makna dan hakikat dari kita melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Kenapa demikian? Karena hakikatnya kalau kita memahami makna daripada ibadah puasa, terlebih lagi yang berkaitan dengan masalah kehidupan sosial, maka insya Allah kita ini akan menjadi manusia-manusia yang senantiasa memiliki kesederhanaan. Apalagi di dalam kehidupan sekarang ini, jamaah sekalian, di era media sosial yang semakin tanpa bisa dihalangi, orang sekarang ini banyak berlomba-lomba untuk memamerkan kekayaan, atau bahasa sekarang ini yang disebut dengan flexing, memamerkan kekayaan. Membeli tas, membeli rumah, membeli mobil dan lain sebagainya. Kalau di tengah bulan Ramadan ini manusia-manusia yang gemar memamerkan ini masih melakukan perbuatan yang sama, maka itu berarti bahwa dia tidak memaknai daripada ibadah puasa yang Allah perintahkan pada dirinya. Karena orang yang suka pamer, yang suka memamerkan atau menonjolkan segala macam kekayaannya di media sosial, itu hakikatnya adalah orang-orang yang merasa bahwa
hartanya itu adalah harta yang abadi. Kekayaannya itu adalah kekayaan yang tidak ada orang yang menandinginya. Tetapi kata Allah, Alhaakumut takasur, bermegah-megahlah kalian semua, karena itu nanti akan mencelakakan kalian semuanya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian semua masuk ke dalam liang lahat, liang kubur. Orang yang suka pamer adalah orang yang sombong. Padahal Allah di dalam surat Luqman, bagaimana Luqman alaihissalam mengajarkan anaknya, beliau katakan, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kamu di hadapan manusia itu bersikap congkak sombong. Orang yang melakukan pamer segala macam kemewahan di media sosial, itulah orang-orang yang senantiasa congkak, yang pada akhirnya mereka pun kemudian jatuh di dalam segala macam kesombongannya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita jadikan ibadah di bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang sebaik-baiknya yang kita laksanakan sepanjang kehidupan kita ini, terutama dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Sehingga dengan ibadah puasa ini kita semakin menyadari betapa semua yang kita miliki, yang kita cicipi, yang kita nikmati, itu semua sifatnya sementara. Kita harus senantiasa menguatkan atau meningkatkan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang tidak mampu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal ibadah kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, dan Allah senantiasa menguatkan jasmani dan rohani kita agar kita bisa melaksanakan ibadah sampai dengan akhir bulan Ramadan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.